warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tursina Ismi Jawina. Nah, di pertemuan kita yang ke-12 ini di mata kuliah laporan akuntan, di sini hari ini saya akan membahas mengenai kertas kerja audit. Selamat menyaksikan. Kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu ceritakan hal apa aja yang diketahui mengenai working trial balance, top schedule dan juga supporting schedule. Nah, working trial balance ini adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar yang akhir tahun diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya juga. Nah, kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan nanti tampak dalam laporan keuangan auditan atau namanya audit financial statement. Nah, working trial balance ini itu merupakan daftar permulaan yang harus dibuat oleh auditor untuk memindahkan suatu saldo akun yang tercantum dalam daftar saldo trial balance klien. Nah, lalu dalam proses audit nih, working trial balance ini tuh nanti digunakan untuk meringkas adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor kepada klien serta saldo akhir tiap-tiap akun buku besar setelah adjustment atau koreksi oleh auditor. Nah, dari kolom terakhir dalam working trial balance tersebut nih, auditor ini menyajikan draft final laporan keuangan klien setelah diaudit oleh auditor. Nah, draft final inilah nih nanti yang akan diusulkan oleh auditor pada klien untuk dilampirkan kepada laporan audit. Nah, lalu dalam proses auditnya nanti nih si auditor ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan auditan. Nah, di sini juga dalam ini juga terdapat tahap-tahap penyusunan laporan keuangan auditan sebelum tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama kita kumpulkan dulu nih bukti audit dengan cara pembuatan atau pengumpulan schedule pendukung atau supporting schedule. Nah, lalu yang kedua kita buat juga peringkasan informasi yang terdapat dalam schedule pendukung dan dalam schedule utama atau lead schedule atau top schedule. Nah, dan ringkasan journal adjustment. Lalu ada juga tahap yang ketiga, yaitu peringkasan informasi yang tercantum dalam schedule utama dan ringkasan journal adjustment. Lalu yang keempat ini penyusunan laporan keuangan auditan. Nah, selanjutnya ada top schedule. Nah, top schedule ini itu adalah salah satu jenis KKP yang berfungsi sebagai lembar awal nih, lembar awal yang menunjukkan hasil audit kita secara umum atau kesimpulan atau pos yang bersangkutan. Nah, top schedule ini itu nanti akan diperlihatkan saldo per book atau bersumber dari buku besar atau trial balance klien, lalu audit adjustment atau mutasi, lalu saldo per audit serta saldo tahun lalu nih yang bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu atau laporan hasil audit tahun lalu. Setelah top schedule ada juga supporting schedule. Nah, schedule pendukung ini berisi tentang kertas kerja yang mendukung untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional perusahaan si klien atau yang perusahaan yang kita audit nanti. Nah, dalam setiap schedule ini schedule pendukung ini harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang dicantum dalam daftar tersebut. Nah, metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, schedule pendukung harus memuat juga nih berbagai kesimpulan yang dibuat oleh auditor. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu atau pertanyaan yang kedua, ceritakan tentang permanent file atau dan perbedaan dengan current file. Nah, current file itu adalah arsip pemeriksaan tahunan yang diperoleh dari pemeriksaan tahun berjalan. Terus informasi dari current file juga pada umumnya mempunyai manfaat untuk tahun yang diperiksa. Misalnya kayak neraca saldo, berita acara kas, opnam, terus rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian rincian utang, terus dan juga rincian dan lain-lainnya.
Nah, lalu sedangkan permanent file ini yaitu merupakan arsip kertas kerja yang secara relatif ini sebenarnya nggak akan mengalami perubahan. Nah, arsip ini dapat digunakan berulang-ulang untuk beberapa periode pengauditan, misalnya kayak akte pendirian, terus accounting manual atau pedoman akuntansi, terus kontrak-kontrak, notulen rapat. Terus tujuan permanent file itu apa? Nah, permanent file ini memiliki tujuan misalnya kayak sebagai acuan yang digunakan untuk pemeriksaan tahun-tahun mendatang. Lalu yang kedua ini memberikan ringkasan mengenai kebijakan dan organisasi klien bagi staf yang baru pertama kali menangani pemeriksaan laporan keuangan. Nah, lalu yang terakhir ini untuk menghindari pengulangan pembuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun. Lanjut pertanyaan yang ketiga, ambillah contoh dari kasus tugas besar 2. Nah, ceritakan, tunjukkan bagaimana cara membuat kertas kerja untuk membuktikan nih bahwa seluruh saldo bank yang ada di neraca ini memang benar atau nilainya tepat. Nah, yang pertama di sini misalnya saya jadi auditor gitu kan. Nah, kita lakukan melakukan verifikasi terhadap saldo banknya. Lalu yang kedua, kita konfirmasi kepada bank tentang perjanjian lain jika ada. Lalu yang ketiga ini periksa atau buat rekonsiliasi banknya. Nah, ya seperti teman-teman lihat sekarang, ini adalah yang di layar ini merupakan adalah WTB yang saya coba uji ya, di top schedule dengan menggunakan rincian dari CHLK. Nah, oke teman-teman, ini adalah gambaran jelas dari top schedule yang telah saya buat. Ini adalah format-formatnya. Sebenarnya masih banyak format untuk top schedule lain, cuma yang saya bikin yang seperti ini. Ini diambil dari CHLK pada tahun 2019 dari PT Garuda Indonesia. Nah, di sini kita ambilnya, yang saya ambil adalah akun bank. Pertanyaan yang keempat, nah ceritakan dan tunjukkan nih bagaimana cara membuat kertas kerja untuk membuktikan bahwa Anda sudah menentukan nilai materialitas yang wajar. Oke. Materialitas ini sendiri adalah besarnya salah saji yang dihilangkan baik secara sengaja atau tidak dan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, dalam standar akuntansi dan auditing ini tidak menyediakan pedoman khusus sebenarnya tentang materialitas ini. Nah, maka dari itu di sini auditor harus profesional dalam menentukannya. Lalu materialitas ini sebenarnya bersifat relatif, bukan absolut. Nah, bisa aja nih salah saji ini dianggap material bagi perusahaan kecil, tetapi belum tentu nih berarti bagi perusahaan yang lebih besar. Nah, oleh karena itu diperlukannya tolak ukur atau dasar tertentu untuk menetapkan apakah nih sejumlah salah saji ini benar-benar dianggap material. Lalu laba sebelum pajak ini sering digunakan sebagai patokan utama dalam menentukan tingkat materialitas bagi perusahaan yang berorientasi laba, karena ukuran tersebut ini merupakan hal yang penting bagi pengguna laporan. Nah, di sini misalkan ya saya menjadi seorang auditor nih. Di sini saya akan menggunakan penetapan materialitas secara kualitatif, yang mana ini ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional dan lebih fokus terhadap aspek kepatuhan auditan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga pelanggaran terhadap regulasi, misalnya kayak transaksi yang berindikasi korupsi yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangannya, dapat mempengaruhi penilaian materialitas secara kualitatif. Nah, terdapat tahap-tahapnya. Nah, tahap yang pertama nih, kita tentukan dulu dasar penetapan materialitasnya dengan mempertimbangkan karakteristik dan lingkungan entitas yang kita periksa. Nah, lalu area dalam laporan keuangan yang akan lebih diperhatikan oleh pengguna laporan keuangan. Lalu kestabilan atau keandalan nilai yang akan dijadikan dasar. Nah, dasar penetapan materialitas yang saya gunakan itu dari nilai aset bersih atau ekuitas. Nah, kenapa? Karena nih dari tugas perusahaan yang saya ambil di tugas besar 2, yaitu PT Garuda Indonesia, ini adalah entitas pemerintah yang memiliki aset yang sangat besar dan menjadi perhatian publik. Nah, lalu angka yang menjadi dasar penetapan materialitas ini adalah
satu, pada saat pemeriksaan intern ini dapat digunakan angka yang terdapat pada laporan keuangan audit periode sebelumnya. Kemudian saat pemeriksaan terinci di sini dapat menggunakan angka dalam laporan keuangan unaudit periode berjalan. Lalu atau cara lain yaitu dengan mengambil angka aktual pada saat perencanaan, lalu kemudian ekstrapolasi dalam sejumlah periode. Misalnya kayak catatannya nih, ada angka yang harus diambil, apakah tahun lalu, tahun berjalan, atau angka ekspektasi ini tergantung pada pertimbangan reliabilitas atau keakuratan data. Nah, lanjut tahap yang kedua. Di sini kita menentukan tingkat materialitasnya. Nah, ini sini untuk karena PT Garuda ini saya ambil sebesar 0,5%. Nah, dalam menetapkan persentase tingkat materialitas awal, pemeriksa ini harus mempertimbangkan faktor kualitatif kayak seperti misalnya opini pemeriksaan tahun sebelumnya, lalu risiko pemeriksaan pada saat perencanaan pemeriksaan. Nah, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi materialitas baik berasal dari pemeriksaan tahun sebelumnya maupun tahun yang berjalan. Selanjutnya ini ada tahap ketiga, yaitu tahap penetapan nilai materialitas. Nah, ini teman-teman lihat sendiri di layar. Ini sudah saya buat tabel untuk penetapan nilai materialitasnya. Nah, dasar penetapan materialitasnya sendiri saya ambil dari total aset PT Garuda Indonesia. Nah, yang ada di nilai total aset ini adalah sebesar 4 miliar rupiah. Nah, opininya ini saya ambil dari opini tahun lalu, yang mana auditor sebelumnya ini memberikan sebuah peringatan karena pada laporan keuangannya terlihat terjadi kecurangan. Nah, lalu kita lihat nilai AR-nya. Di sini nilai AR-nya ini saya ambil nilai 0,5% karena PT Garuda Indonesia ini merupakan perusahaan yang masuk dalam kategori high risk. Nah, dan setelah dihitung semuanya didapatkanlah hasil sebesar 20 juta rupiah. Nah, lanjut kita ke tahap yang keempat, yaitu penetapan kesalahan yang dapat ditoleransi atau tolerable misstatement. Nah, dengan cara alokasi materialitas awal atau planning materiality pada setiap akun atau kelompok akun, ini dengan tujuan yang pertama menentukan akun atau kelompok akun dalam laporan keuangan yang memerlukan tambahan prosedur pemeriksaan. Lalu yang kedua ini kita memastikan adanya kemungkinan salah saji material yang berasal dari penggabungan salah saji yang jumlahnya itu lebih kecil atau dari materialitas awalnya. Lalu yang ketiga ini kita pertimbangkan risiko deteksi, dan juga yang keempat ini meminimalkan biaya pemeriksaan tanpa menurunkan kualitas pemeriksaan. Nah, dengan catatan di sini alokasi materialitas ini pada setiap akun ini memudahkan dalam melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti pemeriksaan per segmen atau per akun. Lalu ada juga penetapan nilai materialitas pada awal pelaksanaan pemeriksaan. Nah, materialitas awal ini dimungkinkan untuk direvisi pada saat awal pelaksanaan pemeriksaan bila terdapat misalnya perubahan ruang lingkup pemeriksaan. Lalu dua, informasi tambahan tentang audit selama keberlangsungan fieldwork. Nah, pemeriksaan ini melakukan evaluasi atas perubahan penilaian atas resiko bila misalnya hasil pengujian pengendalian ini berbeda dengan penilaian risiko saat perencanaan. Nah, lalu ternyata adanya indikasi kecurangan atas saldo akun yang nilainya material. Nah, terus juga terdapat kejadian lain yang sebelumnya tuh nggak sempat atau belum dipertimbangkan. Lalu yang kedua ini ada perubahan ukuran sampel atas bukti pemeriksaan yang mengandung salah saji material karena penilaian atas resiko pengendalian ini berbeda dengan penilaian saat perencanaan pemeriksaan. Lalu yang ketiga ini ada pengembangan prosedur pemeriksaan lebih lanjut bila bukti pemeriksaan yang mengandung salah saji material ini bertambah. Nah, setelah itu ada juga
penetapan nilai materialitas pada akhir pelaksanaan pemeriksaan. Nah, pada akhir pelaksanaan pemeriksaan di sini nilai materialitas atau planning materiality dan tolerability statement yang telah ditetapkan sebelumnya dievaluasi kembali nih. Nah, terutama misalnya kayak berkaitan dengan dasar penetapan materialitas. Nah, berdasarkan hasil pengujian pengendalian atau substantif, kemudian dibandingkan dengan salah saji yang masih ditemukan untuk menentukan apabila salah saji tersebut material atau tidak material pada tingkat akun atau tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, lalu salah saji yang masih ditemukan pada tahap akhir pelaksanaan pemeriksaan ini merupakan salah saji yang tidak terdeteksi oleh prosedur pemeriksaan maupun salah saji yang tidak dikoreksi karena entitas yang diperiksa ini tidak mau melakukan koreksi. Nah, ini terjadi pada PT Garuda yang mana dia melakukan window dressing. Jadi manajemennya nggak mau melakukan koreksi, pengen kayak gitu. Nah, di sini juga terdapat catatan. Nah, salah saji yang tidak terdeteksi ini merupakan bagian dari resiko pendeteksian yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan sampel guna pengujian substantif. Lalu yang kedua, salah saji yang tidak dikoreksi ini disampaikan kepada pihak manajemen dan memberikan keterangan bahwa efek dari salah saji tersebut di tingkat akun atau tingkat laporan keuangan ini dapat berpengaruh terhadap opini yang diberikan. Nah, kayak yang pada tahun 2012 kasus yang kemarin si audit ini tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan opini. Lalu yang ketiga, nah bila terdapat salah saji pada satu akun ini tidak material, tetapi kalau akun-akun yang mengandung salah saji tersebut jumlah nilainya saya ternyata melebihi nilai materialitas tingkat laporan keuangan, nah maka ini pemeriksa ini menggunakan pertimbangan profesional dan pertimbangan kualitatif untuk menentukan pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan dan opini yang nantinya akan diberikan. Lalu kita ke topik yang terakhir. Nah, misalkan Anda seorang yang mengungkapkan kecurangan, apa yang harus dilakukan? Di sini, marilah kita berandai-andai bahwa saya adalah seorang auditor. Padahal saya juga belum pernah menjadi seorang auditor. Ini misalnya aja ya. Nah, misalnya saya menjadi seorang auditor. Sini saya akan menggunakan metode red flag. Nah, istilah red flag sendiri ini atau bendera merah ini sering banget dipakai dalam berbagai literatur audit. Makanya nih maknanya ini adalah tanda bahaya, tanda bahwa ada hal yang tidak sesuai pada tempatnya yang perlu mendapat perhatian. Di sini auditor dan investigator ini menggunakan tanda bahaya atau red flag sebagai petunjuk atau indikasi terhadap terjadinya fraud atau kecurangan pada sebuah laporan keuangan. Nah, red flags juga bisa dikatakan sebagai suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan yang normal. Dengan kata lain, red flags ini adalah petunjuk atau indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa nih dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. Nah, red flags ini nggak mutlak ya menunjukkan apakah seseorang ini bersalah atau enggak, tapi ini kayak cuma kasih tanda-tanda aja peringatan bahwa kecurangan ini sedang atau telah terjadi. Nah, red flag-nya dikatakan penting nih sebagai yang dikutip menurut SAS 99 ya. Financial Statement Audit yang menyatakan bahwa auditor ini diminta untuk secara spesifik menilai resiko salah saji yang disebabkan oleh kecurangan. Ini juga menyediakan pedoman operasi bagi audit yang menilai kecurangan tengah proses audit. Nah, dalam red flags atau di fraud ini, di kecurangan ini menyebutkan bahwa banyak nih studi yang membahas kecurangan di mana saat kecurangan tersebut sedang terjadi, red flags pun muncul, baik itu di laporan keuangan perusahaan atau terlihat pada saat auditor sedang melakukan pemeriksaan, tapi tidak disadari atau mungkin disadari namun tidak ada tindakan yang diambil. Nah, red flags ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu kesempatan atau opportunity, lalu yang kedua tekanan atau pressure, dan yang ketiga perilaku atau rasionalisasi. Nah, 3 kategori red flags ini telah dijelaskan pada bagian mengenai teori segitiga kecurangan, di mana si red flags ini memang diciptakan dengan berdasarkan konsep teori segitiga kecurangan. Nah, red flags juga bisa dikatakan sebagai suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal kan. Nah, variabel efektivitas red flags dalam penelitian itu diukur
dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan. Nah, lalu variabel ini kemudian diukur dengan menggunakan skala interval atau Likert yang terjadi atas 5 poin. Misalnya mulai dari tidak efektif, lalu netral, lalu efektif, dan 4 ini sangat efektif. Nah, lalu untuk red flags ini sebenarnya kita perlu kategorikan dengan menggunakan matrix of the three legs of the four triangle. Nah, daftar ini cukup lengkap nih, dan salah satu yang akan terjadi titik poin bagi semua auditor, bukan hanya auditor eksternal aja. Nah, yang sekarang teman-teman lihat di layar ini adalah gambar atau format tabel dari matrix of the three legs of the four triangle. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, kekurangan, karena di sini juga saya banyak masih belajar dan masih berandai-andai gitu menerka-nerka benar atau enggaknya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan, itu boleh banget, bisa teman-teman langsung komen aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.